Han terlihat menjatuhkan tubuhnya, membuat Aran terlonjak di tempat duduknya. Dia berbaring di atas mobil, lalu mengetuk kaca mobil keras, membuat Aran mau tidak mau keluar. Angin malam berhembus menembus baju yang dia kenakan. Dia mengepalkan tangan mengusir hawa dingin yang langsung menyergap. Dingin? Kau pernah melihatku kesini juga? Setelah Aran ikut duduk di sampingnya, gadis itu mendekap kedua lengannya dengan tangan, menangkal dinginnya udara yang tidak bisa diabaikan. Dia memang benci udara dingin, entah kenapa kulitnya yang tipis atau apa, tapi Aran seringkali kedinginan walaupun orang-orang di sekitarnya merasa biasa saja. Contohnya malam ini, Han terlihat sangat menikmati udara malam. Lalu mata Aran berkeliling melihat lokasinya sekarang berada. Merasa mengenali sesuatu yang tidak asing, menangkap ingatan di masa lalu. Benar, ini kan danau pinggiran kota. Aku pernah mengikutinya 2 kali ke tempat ini. Maaf, tidak mau menyangkal apa-apa lagi. Apapun yang sekretaris Han tanyakan akan dijawabnya dengan jujur. Dia ingin semua masalahnya selesai hari ini juga. Berapa kali? Han bertanya lagi. Bagaimana ini? Berapa kali? Ulangnya geram karena Aran hanya diam. 2 kali, Tuan. Menjawab terbatas sambil menggeser tempatnya duduk. Hebat sekali kau ya. Terdengar Han mendesak, tapi tidak bicara apa-apa lagi. Hening. Aran mendekap bahunya semakin erat. Karena semilir angin merasuki merasai kulitnya, dia menggigit bibir karena kedinginan. Pakai ini. Han melepas jas yang dia pakai dan langsung meletakkan jas di kepala Aran. Dia melihat gadis itu mendekap bahunya beberapa kali. Tidak usah, Tuan, aku tidak apa-apa. Pakailah selagi aku bisa bicara dengan baik-baik. Peduli tapi bau akan ancaman. Baik, terima kasih. Langsung memakainya. Aran bisa mencium aroma tubuhan dari jas yang ia kenakan. Hangat. Aroma parfumnya bahkan masih tercium walaupun udah seharian. Kenapa dia wangi begini sih? Masih sempat berpikir yang tidak-tidak, tapi Aran benar-benar sengaja menarik keran jas itu sampai ke hidungnya. Jangan mengharapkan lebih dari ini dariku. Lirih terdengar Han bicara. Tidak seperti bicara pada Aran, tapi gadis itu paham kata-kata itu untuknya. Apa artinya dia sudah memaafkanku? Dia bahkan peduli padaku dan memberikan jasnya. Apa ini artinya Tuhan udah memaafkan saya? Diam tidak menjawab, hanya menatap langit yang bertabur kegelapan sementara Aran duduk menatap danau yang menghitam. Berkas cahaya rembulan yang sedikit memantul di air danau dan kelap-kelip lampu sorot mobil mencipta panoramanya sendiri. Tuan Han, selama hampir setahun saya merenungkan semua kesalahan saya. Aran kembali ke masa terberat dalam hidupnya, saat ia harus terusir dari ruang kerja tempat dia mengabadikan hidup dan bekerja keras. Satu-satunya tempat dia mencerahkan waktu dan tenaganya. Saya terusir dari dunia saya. Saya pun pergi menjauhi keluarga karena tidak mau mereka ikut menanggung kesalahan yang saya buat. Pedih, hembusan napas Aran terdengar berat. Dia menarik keran jas milik Han, melindungi lehernya. Tapi saya benar-benar menyesali semuanya. Keserakahan saya pada janji nona muda saat itu benar-benar saya sesali seumur hidup saya. Bahkan sampai hari ini. Bagaimana reaksi wajahnya? Kenapa diam saja? Aku ingin meliriknya sedikit. Tapi Aran bahkan tidak berani melakukan. Dia melajukan bicaranya. Selama setahun ini, saya berpikir dan menyalahkan diri saya. Apa Tuhan menjalani hidup dengan baik? Sesekali saya masih mencari berita tentang Antarna Group. Tidak ada yang berubah. Anda masih berada di belakang Tuan Saka, sama persis seperti sebelumnya, dengan wajah yang dikenali media. Kamu mau bicara apa? Kenapa dia menyentuh rambutku lagi? Untung aku sempat mencucinya tadi sebelum berangkat. Tuan, tubuhnya langsung kaku membatu. Bernafas pun pelan, karena masih merasai tangan di ujung rambutnya. Maafkan saya yang mendekati Tuan dengan kebohongan, tapi saya benar-benar senang setelah mengenal Tuan secara pribadi.
membuat kesimpulan akhir lebih dulu sebelum tercipta salah paham. Tuan laki-laki baik dan berhati hangat, dan saya senang. Selain Tuan Saga, saya adalah orang yang mengetahuinya. Aran tersenyum sendiri, seperti halnya Han peduli pada Tuan Saga. Dia pun merasakan hal yang sebaliknya. Kedua orang itu saling menyayangi dengan cara mereka masing-masing. Pandai sekali ya kamu bicara. Terima kasih atas pujiannya, Tuan. Merasa bangga untuk alasan yang tidak jelas. Cih, aku sama sekali tidak memujimu. Aran hanya tertawa saat ini. Dia sudah bisa bergerak karena Han udah melepaskan rambutnya. Tuan, apa saya boleh berharap? Entah apa maksudnya, Aran langsung menutup mulutnya menyesali kata-kata yang terlontar tanpa dia sadari. Berharap Han tidak paham maksud dari apa yang ia ucapkan. Tapi bukan Han namanya kalau dia tidak tahu. Pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu, itu beda lagi ceritanya. Karena Han sangat mengerti arti kata Aran barusan. Jagalah Nona dengan baik, jangan sampai dia melakukan sesuatu yang tidak disukai Tuan Muda. Kalau kau bisa melakukan pekerjaanmu dengan baik, kau bisa berharap lebih dari ini. Han menjawab lalu bangun, turun dari mobil. Ayo pulang. Tangannya terulur meraih jemari Aran. Epilog. Entah sudah berapa kali adegan teriakan dan bergulingan di tempat tidur itu diulang. Apa itu artinya dia meminta aku menunggunya? Berguling di tempat tidur lagi, menarik selimut sampai menutupi seluruh wajahnya. Jangan terlalu percaya diri, Aran. Begitulah akhirnya. Bicara dengan sangat senang, tapi akhirnya jatuh karena kalimatnya sendiri. Tapi dia bilang begitu kan? Lakukan pekerjaanmu dengan baik dan kau bisa berharap lebih dari ini. Kenapa tidak katakan dengan jelas sih? Sejauh apa aku bisa berharap? Membuka selimut dengan wajah merah padam, membuat kesimpulan sendiri, dan akhirnya terloncat kaget karena suara pintu yang diketuk dari luar. Tidak, itu Gedoran. Siapa itu? Secepat kilat bangun sampai tersandung selimutnya sendiri. Membuka pintu, teman-teman sebelah kamarnya sudah berdiri di depan pintu dengan wajah khawatir. Aran, kenapa? Apa mimpi buruk? Aku kan belum tidur. Bagaimana bisa bermimpi? Kenapa kamu teriak-teriak? Ada kecoa di kamarmu? Kenapa ini? Memang sekeras apa suaraku tadi? Tunggu, aku menyebut nama sekretarisan tidak ya? Pia Maping dengan motif norak menurut Saga sudah teronggok di sudut ruangan. Ternistakan begitu saja, layaknya benda tidak berharga. Jangan pernah memakainya lagi, atau aku tidak akan mengizinkanmu memakai sehelai pakaian pun nanti saat tidur. Ancamnya saat menendang piyama itu setelah keluar dari kamar mandi tadi. Saat ini mereka sudah kembali ke tempat tidur. Kalau aku tidak pakai baju, bisa ditebak akhirnya kan? Bisa-bisa aku tidak tidur semalaman. Iya sayang, aku akan menyimpannya dan tidak akan memakainya. Bisa gawat nanti. Diliriknya piyama malang itu, tapi Dania memang udah bisa menebak bagaimana nasib piyama itu saat memilihnya untuk hadiah Saga. Yang penting aku sudah dapat foto-foto lucumu dengan piyama itu. Aku bisa meladaimu nanti. Untuk apa kau simpan benda begituan? Akan aku suruh paman membuangnya. Saga menarik selimut sampai ke pinggangnya. Tidak boleh, itu kan kenang-kenangan bulan madu kita. Sembarut. Aku simpan ya, janji tidak akan dipakai. Jaman bertubi-tubi. Ya Tuhan, apa yang aku lakukan demi kamu, piyama Pi? Baiklah, kau boleh menyimpannya, karena hari ini belum berakhir. Kau masih bisa minta apapun saja yang kau mau. Tuh kan, bilangnya mau menurutiku, tapi kalau membuatmu tidak suka, kau marah juga. Terima kasih sayang. Dasar, begitu saja jadi masalah. Apa yang kau lakukan? Kenapa menciumi leherku lagi? Sayang, kan? Menahan bibir Saga dengan kedua tangan. Kamu belum mengabulkan hadiah utama aku kan? Sekarang saatnya kamu cerita tentang dirimu. Sayang, apa Han sudah seperti itu sejak dulu? Akhirnya berhenti dengan bibirnya. Apa? Tanyanya Aceh seperti biasa, bahkan terasa enggan untuk menjawab.
Tidak tahu kenapa pikiran negatif muncul di kepala Saga. Dia curiga dan ia sedang mencari kelemahannya. Untuk apa? Mungkin yang akan dipakainya sebagai senjata untuk Dania lari darinya. Hari ini pun dia masih merasai ketakutan itu jika wanita yang dia peluk saat ini memiliki keberanian untuk meninggalkannya. Sayang, kenapa diam? Sejak kapan Han sikapnya menakutkan begitu? Dan ia mendongak melihat mata Saka yang menerawang. Kenapa kau malah tertarik pada Han bukannya pada aku? Kesal. Karena aku iri kepadanya. Kenapa? Jauh lebih kesal daripada saat Tania bertanya tentang Han. Bahkan walaupun itu Han, kalau lebih membuat Tania tertarik, tentu itu membuatnya langsung kehilangan mood. Karena dia udah bersamamu jauh lebih lama dari aku. Kau terharu kan dengan jawabanku? Dan ia mendongak melihat wajah suaminya. Saga langsung menghujani Dania dengan ciuman. Sudah, sekarang mulai ceritanya. Bagaimana suamiku yang tampan ini menjalani hidupnya? Nia, bagaimana kalau kamu cerita duluan tentang dirimu? Saga masih ragu untuk membuka kisah hidupnya. Tidak mau, protes. Lagi pula tidak mungkin kamu belum tahu tentangku. Han saja tahu siapa nama mantan pacarnya. Tidak mungkin riwayat hidupnya tidak diberitahukan kepada Saga kan? Begitu yang dipikirkan Dania. Ayo mulai, kamu kan udah janji sayang. Mulai merengek mengeluarkan jurus andalan. Wajah imutnya. Kau mau menggodaku lagi dengan wajah begitu? Sudah tidak pakai baju lagi. Dan ia langsung menarik selimutnya ke leher. Sore yang cerah, Saga dan ayahnya sedang duduk di taman sambil menikmati minuman hangat dan cemilan sore. Saga sedang mengulang pelajaran paginya, sementara ayahnya sedang melihat beberapa dokumen. Cuaca yang hangat, matahari yang bersinar dengan lembut jatuh di antara pepohonan. Aktivitas sore yang kerap dilakukan ayah Saga sesibuk apapun. Dia selalu meluangkan waktu sekitar 1-2 jam menemani Saga. Selepas ini, dia pun biasanya akan kembali bekerja ke kantor lagi. Ayah, kapan dia akan datang? Saga tidak beralih dari bacaan dan catatannya ketika bertanya. Ayah mendongak dari pekerjaannya, menatap kejauhan, seperti menanti kedatangan seseorang. Sepertinya sebentar lagi, melihat jam di tangannya. Kenapa? Apa kau sudah memutuskan untuk menerimanya? Tidak, bicara dengan tegas. Aku akan melihat apa dia memang pantas, baru akan memutuskan. Ayah Saga tertawa. Tuan besar rumah ini, wajahnya tampan dan terlihat ramah. Garis wajah yang dia wariskan kepada anak laki-lakinya. Kamu pasti menyukainya, dia anak yang hebat. Paman menjaganya dengan baik dan membuatnya tumbuh menjadi anak yang bisa diandalkan. Ayah Saga bicara lagi. Ayah selalu membanggakannya. Aku akan menilainya sendiri. Kalau aku tidak menyukainya, jangan memaksa aku menerimanya. Bicara dengan tegas lagi, bahkan cenderung setengah memaksa. Dia penasaran, bagaimana tampang bocah yang selalu dibanggakan ayahnya itu. Baiklah tuan muda, semua ayah serahkan padamu. Begitulah mereka sambil menunggu kedatangan seseorang melanjutkan aktivitas mereka. Saga menulis dan ayahnya kembali fokus pada laporan di depannya. Dari tempat mereka duduk, mobil terlihat memasuki area parkir. Saga langsung meletakkan pena yang dia pegang dan mengikuti gerakan mobil itu. Melihat siapa yang keluar dari mobil, paman laki-laki yang udah sangat dekat dengan keluarganya. Terkadang kalau dia jengkel dan marah pada ayahnya, dia akan selalu berlari menemui paman, bersembunyi di balik punggung laki-laki ramah itu. Setelah itu keluar lagi seorang laki-laki berbadan kecil dari pintu satunya. Dia terlihat merapikan pakaiannya di depan mobil. Selamat sore Tuan Besar. Paman menganggukkan kepalanya penuh hormat. Selamat sore Tuan Muda. Anda sedang belajar rupanya? Kau sudah datang? Iya Tuan. Jawabnya dengan sopan sambil meminta anak di sampingnya untuk memberikan salam. Kemarilah. Ayah Saga melambaikan tangannya pada laki-laki kecil yang berdiri di sebelah paman. Perkenalkan dirimu Han? Iya Saga, putraku. Laki-laki bertubuh kurus kecil itu ragu, lalu paman meraih tangannya menuntunnya mendekati meja tempat Saga duduk. Tuan muda, perkenalkan, ini Han.
Dia yang akan menjadi teman belajar dan bermain Tuan Muda, dan juga kelak akan menjadi orang yang setia berada di belakang Tuan Muda, melindungi Tuan Muda. Tidak mau? Bangun dari duduk, lalu mendorong Han agar menjauhi paman. Kesan pertama yang mencengkelkan bagi Han. Aku tidak mau dia. Memang apa yang bisa dia lakukan dengan tubuh kurus kecil dan krempengannya itu? Menarik lengan paman untuk lebih dekat dengannya. Aku kan sudah ada paman. Paman yang akan menjaga dan melindungiku sampai dewasa. Aku tidak mau dia. Menunjuk Han kecil yang terlihat sedikit kesal. Cih, kata ayah Tuan Muda, anak yang dewasa dan baik hati. Ternyata hanya bocah kekanakan begini. Bagaimana dia bisa jadi penerus perusahaan Tuan besar dengan sifatnya begitu? Gumam Han. Apa ya tidak salah? Tubuh krempeng itu mau melindungiku. Aku mendorongnya saja dia pasti langsung terjungkak. Gumamnya Saga. Kedua anak itu saling bersetatap tidak suka. Tuan Muda, Han masih akan tumbuh seperti Tuan Muda yang tumbuh sebesar ini. Paman mengangkat tangannya di atas kepalanya sendiri. Saga menatap Han lekat. Bocah di hadapannya itu juga menatapnya tidak bergeming. Wah, dia menantangku. Dia bahkan berani menatap mataku. Baiklah, kau akan melewati masa percobaan selama 1 bulan ini. Kalau kau lolos, aku akan menerimamu. Akhirnya, Saga memutuskan setelah menatap ayah dan paman bergantian. Wajah mereka menyeratkan penuh harap. Awas saja kalau ternyata kau tidak sehebat yang mereka katakan. Han, Saga mengelurkan tangannya. Sepertinya Saga menyukaimu, Han. Jabat tangannya sekarang. Ayah Saga tersenyum. Ayah, aku belum memutuskan. 1 bulan lagi kita lihat hasilnya. Saga menyela karena ayahnya sudah terlihat senang. Baiklah Tuan Muda, hari itu dimulailah masa percobaan 1 bulan Han.